Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi, perspektif klasik dan tantangan modern. Distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian para ekonom. Perspektif klasik tentang distribusi pendapatan menyoroti peran produktivitas dan akumulasi modal. Nah, sementara tantangan modern melibatkan faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, dan kebijakan sosial. Nah, materi ini bertujuan untuk mengkaji pandangan klasik dan tantangan modern dalam konteks distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi, serta mengidentifikasi strategi kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu distribusi pendapatan yang adil adalah salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan politik serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, materi ini akan mengkaji bagaimana pandangan klasik dan modern terhadap distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu perspektif klasik tentang distribusi pendapatan. Perspektif klasik tentang distribusi pendapatan didasari pada teori yang dikemukakan oleh para ekonom seperti yang pertama ada Adam Smith. Nah, Smith percaya pasar bebas di mana individu mengejar kepentingan pribadi mereka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan umum melalui mekanisme seperti tangan tak terlihat. Nah, dalam konteks distribusi pendapatan, pasar bebas dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberikan intensif untuk inovasi dan kerja keras. Nah, pembagian kerja menurut Smith meningkatkan produktivitas karena spesialisasi memungkinkan pekerja menjadi lebih terampil dan efisien dalam tugas-tugas tertentu. Nah, peningkatan produktivitas ini pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan. Nah, meskipun demikian, Smith juga mengaku bahwa pasar bebas tidak selalu menghasilkan distribusi pendapatan yang adil. Ia melihat bahwa ketimpangan pendapatan dapat timbul karena perbedaan dalam keterampilan, modal, dan tanah yang dimiliki individu. Yang kedua ada David Ricardo. Nah, dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817, Ricardo memperkenalkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Nah, Ricardo membagi pendapatan dalam 3 komponen utama, yaitu sewa tanah, upah tenaga kerja, dan keuntungan modal. Nah, ia berpendapat bahwa dalam jangka panjang sewa tanah cenderung meningkat karena tanah merupakan sumber daya yang terbatas, sementara populasi dan permintaan terhadap tanah terus meningkat. Nah, Ricardo juga mengemukakan hukum pengembalian yang menurun yang menyatakan bahwa tambahan investasi pada tanah akan menghasilkan tambahan output yang semakin menurun. Nah, hal ini menyebabkan bagian pendapatan yang diterima oleh pemilik tanah atau sewa akan meningkat relatif terhadap upah tenaga kerja dan keuntungan modal. Nah, sehingga menciptakan ketimpangan pendapatan. Yang ketiga ada Karl Marx. Dalam karyanya Das Kapital pada tahun 1867, Marx setuju dengan konsep nilai kerja, tetapi ia menambah bahwa kapitalisme menciptakan surplus nilai atau nilai lebih yang diambil oleh pemilik modal dari tenaga kerja. Marx berpendapat juga bahwa kapitalisme secara inheren bersifat
eksploitatif karena pemilik modal mengambil nilai lebih dari tenaga kerja tanpa memberi kompensasi yang sepadan. Nah, ini menyebabkan ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan menurut Marx. Nah, satu-satunya cara untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil adalah melalui revolusi sosial di mana kelas pekerja proletariat menggulingkan kelas pemilik modal burjuasi dan mendirikan masyarakat tanpa kelas. Nah, dalam masyarakat seperti ini alat reproduksi dimiliki secara kolektif dan pendapatan distribusi berdasarkan kebutuhan daripada kontribusi kapital. Pembahasan kedua ada distribusi pendapatan dalam perspektif neoklasik dan Keynesian. Nah, ekonomi klasik menekankan pentingnya pasar bebas dan persaingan sempurna dalam menentukan distribusi pendapatan. Nah, teori marginal produktivitas menyatakan bahwa pendapat seseorang ditentukan oleh kontribusinya terhadap produksi. Nah, sementara itu ekonomi Keynesian menyoroti peran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil. Pembahasan ketiga ada tantangan modern dalam distribusi pendapatan. Meskipun pandangan klasik masih relevan, tantangan modern telah memperkenalkan faktor-faktor baru yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang pertama ada globalisasi. Nah, globalisasi telah membuka pasar baru, meningkatkan perdagangan internasional, dan meningkatkan aliran modal dan tenaga kerja yang lebih bebas. Namun hal ini juga memperlebar kesenjangan ekonomi. Nah, negara-negara kaya itu cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang globalisasi, sementara negara-negara miskin itu seringkali tertinggal dalam banyak negara. Globalisasi memperbesar kesenjangan antara ekonomi berpenghasilan tinggi dan rendah. Nah, pekerja dengan keterampilan tinggi dan pendidikan yang baik mendapatkan manfaat lebih besar dari akses pasar global dan teknologi. Sementara pekerja dengan keterampilan rendah seringkali terpinggirkan. Yang kedua ada teknologi. Nah, kemajuan teknologi dalam bentuk otomatisasi dan digitalisasi telah mengubah pasar tenaga kerja secara drastis. Nah, pekerja yang bersifat rutin dan berupah rendah semakin terancam oleh mesin dan teknologi canggih. Nah, sebaliknya pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi seperti di bidang teknologi informasi mengalami peningkatan permintaan dan upah. Perubahan teknologi menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Namun tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan. Yang ketiga ada kebijakan sosial dan ekonomi. Nah, kebijakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah berperan penting dalam distribusi pendapatan. Nah, pajak progresif dan transfer sosial yang dirancang dengan baik dapat membantu mengurangi ketimpangan. Namun, kebijakan yang tidak efektif atau tidak adil justru dapat memperburuk situasi. Nah, subsidi yang tidak tepat sasaran atau program bantuan sosial yang tidak memadai seringkali gagal membantu kelompok yang paling membutuhkan. Reformasi kebijakan sosial yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembahasan selanjutnya ada strategi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, beberapa strategi kebijakan dapat diterapkan. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Terbagi atas 3 poin. Yang pertama, poin pertama ada akses dan kualitas pendidikan. Nah, meningkatkan investasi dalam pendidikan dasar dan menengah serta memastikan inklusivitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Yang kedua ada mengembangkan program pelatihan vokasional yang relevan dan memperluas akses
ke pendidikan tinggi melalui beasiswa dan bantuan biaya kuliah. Yang ketiga ada mendorong pembelajaran seumur hidup dan kemitraan dengan industri untuk mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua ada kebijakan pajak progresif. Ini terbagi atas 2 poin. Yang pertama ada menerapkan pajak penghasilan dan pajak kekayaan yang progresif untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Yang kedua, poin kedua ada mengurangi ketergantungan pada pajak tidak langsung dan meningkatkan penekanan hukum perpajakan untuk memastikan pembayaran pajak yang adil. Yang ketiga ada jaminan sosial. Ini terbagi atas 2 poin juga, yaitu menyediakan jaminan pengangguran yang memadai dan memperluas akses ke asuransi kesehatan. Yang poin kedua ada meningkatkan program bantuan tunai dan non tunai serta mengembangkan program-program pengurangan kemiskinan seperti subsidi pangan dan perumahan terjangkau. Yang keempat ada reformasi tenaga kerja, terbagi atas 3 poin. Yang pertama ada memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan pengawasan ketenaga kerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja. Poin kedua ada menetapkan upah minimum yang layak dan mendorong negosiasi upah yang lebih adil. Poin ketiga ada mendorong stabilitas pekerjaan dan mengembangkan program keselamatan serta kesehatan kerja. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.